Halo sahabat makna dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Sahabat makna, bagi Yesus berdoa jauh lebih penting daripada berbagai hal lain. Yesus melewatkan makan pagi untuk terlebih dahulu pergi berdoa. Seperti tertulis pada Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Untuk anak Allah, doa jauh lebih penting dari melakukan pekerjaan lainnya, termasuk menemui pengikut-pengikutnya, bahkan menyembuhkan orang-orang sekalipun. Seperti tertulis dalam Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Bagi Yesus, waktu untuk bersekutu dengan Bapa Surgawinya jauh lebih penting dan lebih berarti dari apapun. Ia juga melewatkan tidur seperti tertulis dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ia berdoa di pemakaman, maka yang mati dibangkitkan. Ia berdoa di atas 5 roti dan 2 ikan, maka ribuan orang mendapatkan makanannya dari bekal si anak kecil. Pada saat menghadapi penderitaannya menjelang salib Golgota, ia pun berdoa, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka terbukalah pintu penebusan dosa kita semua. Doa sebenarnya bukanlah sekedar tangis keputusasaan karena ketakutan atau bahkan frustasi. Bahkan orang hanya berdoa ketika mereka sedang dalam beban berat atau stres, atau saat dalam bahaya menghadapi kesulitan atau bahkan krisis. Sahabat makna, saya pernah naik pesawat yang mesinnya tiba-tiba mati. Ketika menoleh, sebagian besar penumpang ternyata sudah berdoa. Saya juga pernah terbang melalui badai dengan turbulensi yang dahsyat. Ketika itu orang-orang yang biasanya tidak berdoa karena ketakutan, lantas mereka berdoa. Saya juga pernah bercakap-cakap dengan tentara yang mengatakan mereka tidak pernah berdoa sebelumnya, sampai ketika di tengah peperangan maut di depan mata, mereka takut dan menjadi berdoa. Sepertinya ada naluri manusia untuk berdoa pada saat bahaya mengancam. Tapi bukan hanya itu yang diinginkan Tuhan, karena doa seperti itu meskipun tidak salah, tapi terlalu dangkal bagi sebuah kehidupan berdoa. Yesus tetap berdoa ketika tidak ada bahaya mengancam. Seharusnya doa sebuah pola hidup dalam kehidupan setiap orang Kristen dalam segala keadaan, bersekutu lebih dekat dengan Bapa Surgawi. Karena ada ungkapan dari seorang teolog anonymous bahwa bila orang Kristen berdoa sebanyak waktu yang dipakai untuk mengeluh, maka tidak lama keluhannya akan menjadi lenyap. Sahabat makna, saat ini marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk jalan lebar yang Kau buka untuk selalu berdoa. Biarlah aku menikmati bersekutu denganmu melalui doa-doaku. Terlebih aku makin mengetahui Engkau sungguh mengasihiku dan mencukupkan segala kebutuhanku. Biarlah aku selalu tekun berdoa dan memuji-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.